Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Marsanda, NPM 23755034. Saya dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi akuntansi sektor publik materi 1, yakni tentang akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah. Perlu kita ketahui, akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Ini mencakup semua pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan keuangan pemerintah, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Akuntansi ini tidak berorientasi pada laba, sehingga tidak ada laporan laba rugi, seperti pada akuntansi perusahaan swasta yang lainnya. Perlu kita ketahui, reformasi akuntansi pemerintahan ini ialah ada 3 siklus, yang dimana siklus yang pertama di 2003, yakni siklus reformasi akuntansi pemerintahan masih berbentuk tradisional, yang dimana akuntansi tradisional masih berbasis kas dan single entry. Kemudian pada 2003 dan 2004, akuntansi pemerintahan ini masih menurut Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemendaharaan Negara. Dan reformasi akuntansi pemerintahan ini adanya PP nomor 71 tahun 2010 PSAP, yakni yang dimana akuntansi modern. Nah, dari 2005 sampai 2025, yakni yang sekarang, akuntansi berbasis akrual dan double entry. Kemudian kita lanjutkan dengan adanya standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan, yakni PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang bisa kita singkat dengan SAP. Nah, kemudian SAP ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam PP 71 2010 ini tentang standar akuntansi ini terdapat 3 elemen ataupun 3 lampiran, yakni lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Laporan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yakni yang berisi yang pertama, adanya kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang kedua, PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, kemudian PSAP 03 laporan arus kas, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 akuntansi persediaan, PSAP 06 akuntansi investasi, PSAP 07 akuntansi aset tetap, PSAP 08 mengenai akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 dengan akuntansi kewajiban, PSAP 10 mengenai koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, PSAP 11 mengenai laporan keuangan konsolidasi, dan PSAP 13 mengenai laporan operasional. Kemudian, dengan adanya lampiran yang kedua, yakni mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan kata lain, akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak kepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Pastinya untuk akuntansi pemerintahan ini adanya yang mengguna ataupun pengguna dan membutuhkan kebutuhan informasi dari akuntansi pemerintahan. Nah,
pengguna dan kebutuhan informasi, yakni yang pertama dibutuhkan untuk masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian, pihak yang memberi atau bangunan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir, pemerintah. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Di dalam prinsip akuntansi pelaporan keuangan pemerintah, kita menggunakan dua basis, yakni basis kas dan akrual. Sementara dalam sektor privat hanya satu, yakni basis akrual. Dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, basis akuntansi mengenai prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi, mengguli bentuk formal, prinsip periodilitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintah, yang dimana lain dari laporan keuangan swasta, yakni yang pertama adanya laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di mana yang membedakan tentang laporan akuntansi pemerintah dan swasta, yakni akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi. Tetapi di laporan akuntansi swasta adanya laporan laba rugi. Baik, terima kasih mengenai penjelasan akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah menurut saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.